Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung saja yang pemateri selanjutnya, yaitu Bapak Naim MPD. Saya akan menyampaikan materi yang berjudul menyiapkan SDM untuk menghadapi era society 5.0. Tempat dan waktu dipersilahkan. Oke, baik, terima kasih saudara moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin share dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk. Mudah-mudahan lancar ya. Sudah mulai tampil di sana? Belum tampil Pak Naim, materinya Pak Naim. Oh, okay. Sudah muncul? Ya Pak. Siapa? Oke. Iya, ini mohon maaf saya langsung pakai jaket ini tadi mau ada kegiatan di luar sebetulnya, tapi enggak apa-apa. Oke. Nggak bisa sampai selesai ya. Maksud saya itu nggak bisa sampai selesai menunggu acara ini penuntutan dan seterusnya gitu ya, karena ada satu dan lain hal yang harus saya kerjakan mendadak ini tadi. Baik saudara, langsung saja, nggak perlu perkenalan ya, toh semuanya sudah kenal ini. Ya, pada siang hari ini materi yang sangat menarik gitu ya. Tadi dibuka oleh materi yang sangat fantastik sekali, dibuka oleh Ibu Helmita gitu ya, tentang public speaking. Nah, kemudian dilanjutkan dengan materi saya, mudah-mudahan juga tidak membuat mahasiswa bosan begitu. Di sini di sini kita membahas tentang ini ya, era society 5.0 ya. Itu kita mungkin pernah mendengar ya, apa itu 5.0 ya. Nah, sebelum membahas ke sana, saya akan menyampaikan tujuan pembahasan. Yang pertama jelas untuk membuka pola pikir mahasiswa ya, untuk berpikir kritis, kreatif, dan inovatif. Sehingga jadi mahasiswa itu tidak hanya sebatas melihat, kemudian tidak melakukan tindakan apa-apa. Itu harapan kita ketika mahasiswa melihat perkembangan zaman, maka mahasiswa tersebut harus menangkap perkembangan perubahan apapun itu. Sehingga mahasiswa bisa mengambil bagian di dalam perubahan tersebut. Itu tujuan yang pertama. Kemudian tujuan yang kedua adalah menyadarkan mahasiswa saat memasuki era digital. Dengan era digital semacam ini, apa yang harus saya lakukan? Kegiatan apa yang bisa menghasilkan? Kegiatan apa yang harus tidak saya lakukan? Karena apa? Di dalam sebuah canggihnya teknologi, selain juga berdampak positif, juga pasti akan menggandeng yang namanya dampak-dampak negatif. Banyak sekali contoh-contoh daripada korban daripada dampak negatif itu sendiri. Kemudian wajib mempelajari setiap perubahan, apapun itu, seperti yang Pak Yus sampaikan di awal, bahwa kita sebagai generasi muda gitu ya, itu wajib mempelajari setiap perubahan yang ada, entah itu baik dari segi teknologi, kemudian dari segi situasi. Nah, seperti pandemi saat ini adalah situasi yang membuat kita harus kreatif, karena apabila kita tidak mengikuti situasi yang semacam ini dan kita tidak bisa kreatif, maka bisa dipastikan kita tidak akan bisa hidup di dalam situasi pandemi. Karena kita aktif, kemudian kita bisa menyesuaikan diri dengan cepat dengan situasi semacam ini, maka kita bisa hidup berdampingan secara nyaman, damai, walaupun kita awalnya butuh waktu sekitar 3–setengah tahun untuk menyesuaikan dengan adanya situasi pandemi. Kemudian yang keempat, tujuan yang keempat adalah tujuan pembahasan ini ya, tujuan pembahasan materi pada hari ini yang keempat adalah menyadarkan mahasiswa tentang pentingnya berkolaborasi dan bersinergi gitu ya. Karena kita tahu gitu ya, karena kita tahu bahwa kita tidak bisa hidup tanpa orang lain gitu loh. Kita selalu bergantung dengan orang lain, sehingga kita harus mau tidak mau gitu ya, mau tidak mau kita harus bergandengan tangan dengan orang lain. Kemudian kita untuk melengkapi tugas-tugas kita, untuk melengkapi tanggung jawab kita, kita harus bekerja sama dengan orang lain.
Jangan merasa jaim, jangan merasa sok pintar dan lain sebagainya gitu. Karena bagaimanapun juga kita dipastikan kita membutuhkan orang lain. Karena sejatinya manusia adalah makhluk sosial kan semacam itu. Kemudian tujuan yang kelima adalah menyadarkan mahasiswa untuk memulai saat ini. Yang paling parah adalah yang paling sulit itu untuk memulai. Sebetulnya tahu gitu, kalau menunda itu adalah sebuah masalah atau akar dari sebuah masalah. Tapi masalahnya dia sadar tapi tidak pernah melakukan apapun gitu ya. Tunggu besok, tunggu besok, tunggu besok sampai akhirnya lulus tidak menghasilkan sesuatu. Nah, ini yang jangan sampai terjadi pada mahasiswa pendidikan ekonomi di Universitas Kanjuruhan Malang. Itu. Kemudian apa sih itu ya? Apa sih itu society ya? Nah, ini ya. Sebetulnya berawal daripada kegalauan Perdana Menteri Jepang gitu ya. Pada tahun 2019, Perdana Menteri Jepang itu menyampaikan, mengemukakan visi misi terkait dengan perkembangan situasi saat ini. Kita sudah masuk era teknologi, gitu ya. Kita sudah masuk era teknologi. Apakah kita hanya hidup seperti ini saja? Itu menurut Perdana Menteri Jepang. Kemudian respon atau kegalauan daripada Perdana Menteri Jepang itu direspon oleh pemerintah Jepang, kemudian disetujui, kemudian menyebarlah ke seluruh dunia bahwa sudah saatnya saat ini dunia memerlukan yang namanya Society 5.0. Apa itu? Kehidupan manusia itu sudah harus bergandengan dengan teknologi. Banyak sekali peran-peran manusia itu digantikan oleh yang namanya teknologi. Bahkan di negeri Jepang pun, nah ini ya, hasil penelitian atau hasil riset mengatakan bahwa banyak outlet-outlet tertentu atau restoran-restoran tertentu, yaitu waitersnya atau pelayannya sudah dilayani oleh robotik-robotik. Jadi semacam itu. Kemudian menurut Sucipto gitu ya, menurut Sucipto Society 5.0 itu apa gitu ya? Menurut Sucipto bahwa masyarakat dapat menyelesaikan permasalahan sosial dengan memanfaatkan berbagai inovasi lahir atau berlatar belakang dari revolusi industri 4.0 seperti internet gitu ya. Waktu itu di abad 19 hanya internet saja digunakan untuk telepon, kemudian untuk chatting. Namun pada kali ini dengan adanya 5.0 ini tidak hanya sebatas chatting, tapi juga bisa digunakan face to face semacam ini. Kita ada di dunia maya gitu ya. Kita ada di mana-mana, tapi kita bertemu di dalam satu layar, yaitu monitor seperti itu, tanpa mengurangi suatu apapun. Nah, ini berkaitan dengan internet di masa Society 5.0. Kemudian menurut Serpa gitu ya, tahun 2018, beliau mengatakan kecerdasan Society 5.0 itu adalah sebuah kecerdasan paralel seperti itu, yang menggabungkan antara metodologi baru yang memperluas teori kecerdasan buatan. Ini kita tidak mungkin ya, kita mengingat kisah 35 tahun yang lalu atau 25 tahun yang lalu. Namun dengan adanya teknologi, setiap kenangan-kenangan, setiap memori-memori yang sangat penting pada hidup kita bisa tersimpan dengan rapi di Google Drive. Nah, dan itu bisa dibuka beberapa tahun ke depan, itu pasti seperti itu. Nah, inilah yang mengatakan bahwa di zaman Society 5.0 ini, kehidupan manusia itu tidak terlepas atau tidak bisa dipisahkan dari yang namanya teknologi. Jadi semacam itu. Jadi apa ya? Kesimpulannya Society 5.0 adalah ketika kehidupan manusia bersinergi atau bergandengan tangan dengan teknologi, itu disebut dengan masuk era Society 5.0. Jadi semacam itu. Sekedar deskripsi saja begitu, deskripsi untuk flashback ke belakang bahwa Society 1.0, nah itu terjadi pada zaman prasejarah ya, terjadi pada zaman prasejarah, berburu semacam itu. Kemudian di 2.0 ini mulai mengenal yang namanya dunia cocok tanam ya. Masyarakat di muka bumi sudah mulai mengenal yang namanya hidup berkoloni, kemudian sudah mengenal yang namanya tempat tinggal yang layak, kemudian juga sudah tahu caranya untuk mengembangbiakan baik itu tanaman maupun hewan semacam itu. Kemudian ketika masuk di Society 3.0 ini sudah masuk pada industri ya. Jadi hasil panen yang diperoleh di Society 2.0 ini begitu selesai dipanen langsung dikonsumsi. Namun pada saat masuk ke 3.0 ini sudah masuk di era produksi yang memang lebih modern, sehingga dari tanaman padi tidak hanya bisa menghasilkan beras,
tapi juga bisa menghasilkan tepung, kemudian roti dan turunannya. Jadi semacam itu. Kemudian masuk di era 4.0, ini sudah canggih lagi, sehingga manusia kehidupannya sudah sudah mengenal internet, kemudian bisa menggunakan internet, bisa berkomunikasi dengan alat primer, yaitu berupa handphone dan lain sebagainya. Jadi seperti itu. Ini di era 4.0. Kemudian di era 5.0, nah ini sudah masuk kepada era sekarang gitu ya, masuk era sekarang di mana semuanya serba teknologi, kita mengenal dengan orang sekitar lewat teknologi, lewat WhatsApp, lewat media sosial, kemudian lewat macam-macam ya. Karena semuanya berbau data semacam itu. Kita kalau zaman dulu untuk pergi kemana-mana, nah itu ingin menggunakan mobil, maka paling tidak harus punya mobil dulu, semacam itu. Namun pada saat ini, kita cukup bermodalkan HP, kita sudah bisa naik mobil. Itu contoh sederhana. Kemudian pada zaman dulu, kalau kita ingin ingin makan satu produk, misalkan, kita harus datang ke toko itu, kemudian kita beli, kita melakukan transaksi dan kita beli. Namun pada saat ini, kita sambil tiduran di kamar, makanan yang mendatangi kita. Nah, ini bagian-bagian daripada perkembangan 5.0. Sehingga semuanya serba digital, kemudian bahkan pintu pun serba digital gitu ya. Mungkin termasuk smartphone Anda gitu ya, pada saat untuk membuka kunci, ya, ponsel Anda juga menggunakan voice, menggunakan suara. Ini juga bagian daripada digital. Nah, salah satunya yang kita gunakan saat ini, Pak Naim ada di mana, teman-teman mahasiswa ada di mana, kemudian Bu Helmita ada di Bandar Lampung sana, di Lampung ya. Dengan berkat teknologi, maka kita berhadapan-hadapan semacam ini nih. Nah, ini juga berkat daripada perkembangan teknologi yang memang tidak bisa kita pungkiri, kita harus bergandengan tangan dengan yang namanya teknologi. Kemudian kerangka society yang saya sebutkan tadi, jadi seperti ini ya. Mungkin saudara bisa membaca seperti itu, nanti bisa disimpan oleh panitia. Sebentar, di sini nggak muncul semua soalnya. Iya. Tapi nampak di sana ya, kelihatan ya. Kelihatan, Pak. Oke. Oke. Baik, saya lanjutkan. Apakah sudah bergerak? Di sini kok diem ya? Tak bergerak, Pak. Kenapa? Tak bergerak. Masih sama Pak slide-nya Pak. Iya. Mungkin kendala sinyal seperti suara Bapak juga agak noise sama agak putus-putus tadi. Oke, iya. Aduh. Oke, sudah sudah berubah ya? Sudah, Pak. Oke, siap. Udah, Pak. Oke, manfaat adanya 5.0 yang pertama adalah jelas kita tidak bisa memungkiri itu bahwa pekerjaan manusia sangat terbantu gitu ya. Kita mestinya jemput seseorang misalkan, atau kita membutuhkan barang tertentu, kita harus datang ke toko tertentu itu untuk beli baju misalkan, kita harus datang ke toko itu. Namun saat ini kita tidak perlu datang ke toko, kita cukup rebahan di kamar, pegang HP, kemudian barang Anda datang. Seperti itu, walaupun banyak sekali korbannya kita beli HP, tapi yang datang batu gitu ya. Itu bagian daripada dampak negatif dari teknologi. Nah, bagaimana caranya untuk mengantisipasi hal itu? Ya kita harus sebisa mungkin, sebijak mungkin, kalau memang tidak penting ya jangan berbelanja secara online itu saja. Saya yakin ada beberapa teman dari mahasiswa ini juga menjadi korban barangkali semacam itu. Kemudian manfaat yang kedua, peran digital untuk membantu perdagangan lokal, nasional maupun internasionalnya sangat pasti ya. E-commerce jadi elektronik, perdagangan elektronik ya. Jadi sekarang kita mau jualan tapi tidak harus menyediakan toko ya. Sekali lagi di dunia digital semacam ini gitu ya, semuanya berhak menjadi owner usaha tertentu. Kita tidak perlu membuat toko kemudian kita baru buka toko. Kita cukup mempunyai aplikasi itu, kemudian kita produk apa yang akan kita jual, kita sampaikan, kita share di
grup media sosial, maka semuanya, maka dan saudara sudah menjadi owner daripada produk itu sendiri. Itu bisa dampaknya kalau kita menggunakan teknologi, bisnis kita akan semakin lancar karena jangkauannya juga lebih luas, kemudian untuk biaya promosi juga lebih ringan begitu, bahkan cenderung gratis. Itu kemudian yang ketiga, dunia hiburan semakin bervariasi, pasti itu ya. Kalau kita dulu di dalam menonton film begitu paling cukup Indosiar atau TPI nonton Wiro Sableng misalkan ya, atau Indosiar tentang kehidupan drama-drama kolosal dan semacamnya. Tapi saat ini begitu ya, tanpa harus melihat TV, saudara ada di kamar santai-santai, saudara bisa melihat film luar maupun dalam negeri secara langsung. Nah, ya, tapi tetap berbayar dong gitu ya. Korbannya apa? Pulsa saudara seperti itu. Sekali lagi segala sesuatu butuh pengorbanan. Seperti itu. Jadi sekali lagi dengan adanya 5.0 dunia hiburan semakin berwarna, semakin bervariasi. Dan pilihannya mungkin kalau saudara mau tidur, tidak tidur selama 24 jam itu juga belum habis semacam itu. Kemudian yang keempat, dunia industri semakin kreatif itu pasti ya. Dunia semakin inovatif, kemudian semakin berkreasi ya semacam itu. Contoh saja seperti PowerPoint mungkin tahun 2004 PowerPoint semacam itu, kemudian di tahun 2021 sudah banyak sekali sudah bisa kita unduh terkait dengan kreasi-kreasi daripada PowerPoint semacam itu. Belum lagi nanti bagaimana cara mendesain kaos, kemudian mendesain rumah, bangunan dan semacamnya. Jadi sekarang untuk bisa desain, untuk menjadi seorang YouTuber itu tidak perlu ngambil jurusan IT. Selama kita mau membuka teknologi, membuka YouTube di tutorial, maka saudara sudah pasti bisa menguasai materi itu. Jadi semuanya dengan teknologi bisa dipangkas, bisa dipelajari, tidak ada yang tidak mungkin. Jadi semacam itu. Kemudian saudara, selanjutnya, iya masih kedip-kedip. Sinyal. Ya. Oke. Oke, dampak negatif ya. Dampak negatif dari 5.0. Yang pertama, manusia akan semakin malas dalam mengerjakan sesuatu, pasti ya. Semuanya serba mager gitu ya. Dikit-dikit statusnya mager, dikit-dikit statusnya mager. Ini dampak daripada daripada 5.0. Jadi kalau dulu kita mau datang ke suatu tempat untuk melakukan rekreasi, maka kita datang ke sana. Tapi saat ini sudah semuanya di fitur-fitur HP saudara semua sudah lengkap seperti itu ya. Jadi membuat kita itu malas untuk ngapa-ngapain, malas. Karena apa? Dimanjakan oleh yang namanya teknologi. Kemudian yang kedua berkaitan dengan hubungan sosial berubah menjadi individualistik. Pasti saudara, mungkin saudara akan sangat kangen, sangat rindu dengan situasi saat masa kecil dulu gitu ya. Mungkin kalau seperti masanya Bu Helmita, masanya Pak Udi, masanya Pak Naim, Bu Riril, itu saya yakin masa-masa yang paling indah adalah saat kita main hujan-hujanan, kemudian tarik-tarian di lapangan, main kelereng dan semacamnya ya. Tapi kalau saat ini saya pastikan sangat kecil sekali itu terjadi seperti itu ya. Jangankan di kota-kota, di pelosok desa pun semua pegangannya smartphone. Inilah yang menjadi dampak negatif daripada generasi 5.0. Jadi hubungan sosial berubah menjadi lebih individualistik. Kemudian yang ketiga adalah perang perdagangan secara tidak sehat antar negara. Mungkin saudara ingat ya. Saudara pernah dengar enggak bahwa produk Indomie yang asli produk Indonesia itu ketika di luar negeri dikatakan ada cacingnya dan lain-lain ya. Mungkin pernah dengar itu ya. Pernah dengar enggak itu? Sekitar tahun 2015, 2016, di tahun itu, jadi produk Indonesia, produk Indomie itu disinyalir ada mengandung cacing seperti itu di sana. Ternyata setelah ditelusuri, itu ternyata tidak terbukti dan itu ada hanya informasi hoax ya.
atau informasi palsu. Nah, inilah dengan canggihnya teknologi semuanya bisa digunakan semirip mungkin seolah-olah itu hasil penelitian semacam itu. Kemudian yang keempat, manusia akan bergantung kepada teknologi, sangat betul gitu ya. Contoh saja dari dunia militer ya, dari dunia militer, kalau misalkan adu skill antara tentara Indonesia dengan tentara Amerika, maka sudah bisa dipastikan bahwa skill Indonesia akan jauh lebih bagus atau lebih unggul dibandingkan skill dari tentara Amerika. Namun dari segi teknologi di tentara Amerika itu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tentara Indonesia. Namun yang menjadi perbincangan hangat dan sangat membanggakan adalah setiap tentara Indonesia berkompetisi di kancah internasional itu pasti selalu menjadi juara umum di dalam menembak, di dalam kompetisi menembak. Inilah maka teknologi jelas kalau di-manage dengan baik maka tidak akan mengalahkan fungsi dari manusia itu sendiri gitu ya. Karena kita sadari bahwa manusia punya kelebihan satu, itu hati nurani yang bisa mengontrol baik buruk dan seterusnya. Sedangkan teknologi tidak bisa. Apa menjadi hambatan dia babat saja kan semacam itu. Kemudian yang kelima, dampak negatif yang kelima adalah manusia akan semakin malas dalam mengerjakan sesuatu. Baik itu mau belajar, mau cuci baju, mau mandi. Saya pastikan mahasiswa itu kalau libur mandi sekali itu bahkan mungkin jarang mandi seperti ini kalau libur loh ya. Saya tidak menuduh, tapi saya pastikan berdasarkan hasil survei, mahasiswa pada saat hari libur itu jarang mandi. Mohon maaf ya, ini hasil daripada survei ya. Itu jadi kalau merasa ada yang memang betul Pak, ya harus harus di-manage lagi waktunya menggunakan teknologi. Ada saatnya makan, ya makan. Ada saatnya bersih-bersih, ya bersih-bersih. Apa ada saatnya belajar, ya harus belajar. Semuanya harus serba diatur. Karena kalau saudara memanjakan teknologi, kemudian mengikuti maunya teknologi, maka saudara akan menjadi budaknya teknologi semacam itu. Padahal teknologi ada itu untuk membantu tugas-tugas manusia, bukan malah manusia yang diperbudak oleh teknologi. Seperti itu ya. Kemudian peran mahasiswa di era 5.0 gitu ya. Apa peran mahasiswa? Yang pertama, mahasiswa dituntut harus menguasai teknologi. Minimal medsos, YouTube misalkan. Seperti tadi sudah disampaikan oleh Bu Helmita, banyak sekali itu manfaatnya. Bisa menyimpan materi kita, bisa belajar tutorial tentang materi yang belum kita pahami, kemudian bisa mencari referensi-referensi untuk menjadi MC yang baik, kemudian menjadi pidato yang baik, narator yang baik, orator yang baik, semuanya ada di teknologi semacam itu, ada di di YouTube ya. Kemudian bermedsoslah yang baik, jangan sampai foto-foto yang tidak bagus kemudian di-share di sana dengan harapan meraih like kemudian subscribe yang bagus, tidak semuanya seperti itu ya, tidak semuanya akan berbanding lurus dengan harapan saudara. Karena apabila itu sudah menyangkut privasi kemudian diupload ke sana, wah hati-hati saudara jadi bahan bullying ya. Hati-hati betul. Kemudian yang kedua, memaksakan teknologi untuk kegiatan produktif. Jadi dengan adanya teknologi memaksimalkan agar produksi kita menjadi lebih bagus, kemudian tugas-tugas kita akan semakin cepat, kemudian referensi-referensi kita semakin banyak, bukan malah malas buka buku, kemudian malah malas nyatet dan malas baca. Nah, ini bahaya seperti itu ya, karena sekali lagi kalau tidak di-manage dengan baik, maka saudara yang menjadi korban daripada teknologi itu sendiri. Kemudian yang ketiga, peran yang ketiga adalah menambah teman. Jadi dengan adanya teknologi, maka kita bisa menambah teman, relasi kerja atau calon teman kerja nantinya, baik nasional maupun internasional, itu sudah pasti. Itu di era digital. Kemudian membuat dan menyebarkan konten kreatif seperti yang Pak sebutkan tadi, seperti konten YouTube, konten-konten cara berhijab, konten-konten cara menjadi entrepreneur, kemudian konten-konten cara mengerjakan makalah dengan baik dan seterusnya. Ini kalau menurut saya ya, jadi apa yang jadi tugas dari mahasiswa yang diberikan oleh Ibu Helmita sangat cocok nih kalau dibuatkan video yang bagus, dikonsep dengan bagus, ya nanti akan dibantu untuk diupload oleh Bu Helmita semacam itu, sehingga saudara juga punya karya, Bu Helmita juga dapat nilai plusnya dari karya itu kan semacam itu. Kemudian gunakan teknologi untuk perdagangan gitu ya. Nah mungkin
Ada sebagian mahasiswa yang sudah melakukan perdagangan secara elektronik atau e-commerce, sehingga dengan perdagangan secara elektronik harapannya adalah cakupannya lebih luas, biayanya atau cost daripada promosi itu lebih kecil, dan keuntungannya juga lebih meningkat. Itu harapan daripada adanya teknologi. Jadi mahasiswa ini harus benar-benar berperan untuk menyambut era 5.0 ini. Kemudian yang ketiga, yang keenam, ada jadikan teknologi sebagai pemersatu bangsa. Contoh, mencegah informasi-informasi hoax, kemudian mencegah informasi-informasi adu domba, kemudian saling menjelek-jelekan dosen, misalkan nih, mahasiswa jelek-jelekin dosen, wah Pak Naim ini kerang dan semacam, jangan seperti, wah Pak Naim ini cerewet, jangan seperti itu gitu ya. Ini akan hanya memunculkan ya percikan-percikan konflik yang nantinya akan merusak persatuan dan kesatuan daripada rakyat Indonesia, kan semacam itu. Kalau memang ada masalah, selesaikan secara persuasif, secara personal, datangi orangnya. Jangan perang adu argumen. Banyak sekali contohnya ya, artis-artis yang perang argumen di medsos, kemudian saling adu polisi. Nah, ini yang jelas yang panen adalah pengacara, akan semacam itu. Oke saudara, sampai di sini ada yang ditanyakan enggak? Ini mohon maaf ya, saya cepat semacam itu. Tapi insya Allah tidak mengurangi daripada konten yang perlu saya sampaikan. Silakan jika ada yang ditanyakan. Selanjutnya saya serahkan ke Pak Reza. Ini mulai awal jadi mahasiswa sampai sekarang langganan jadi moderator ya, luar biasa. Silakan. Baik, apakah ada pertanyaan? Silakan. Mahasiswa pengantar manajemen, kalau kuliah pengantar manajemen, wah cerewetnya luar biasa ini gitu ya. Harapan saya juga seaktif pada saat kuliah pengantar manajemen. Seperti itu ya. Reli, kamu tanya apa, Rel? Dari tadi senyum-senyum terus kamu, Rel. Langsung tembak Pak Naimnya. Ya, karena angkatan 2019, dari selama saya ngajar di Kanjuruan, itu yang paling langsung care dengan Pak Naim itu angkatan 2021. Sebelumnya takut semua, katanya segitu tuh. Ya betul itu. Makanya saya katakan ke angkatan 2021, angkatan kalian ini gokil banget. Dari sekian angkatan gitu ya, 10 tahun berkarir di Kanjuruhan, baru angkatan kalian nih begitu ketemu Pak Naim langsung care-nya luar biasa. Itu kesan yang saya alami gitu. Bahkan kita guyon-guyon biasa di grup itu. Ayo, teman-teman mahasiswa yang bertanya silakan seputar ini ya, era 5.0, silakan. Oke, mungkin ada yang bisnis dan semacamnya, silakan. Saya ada mau tanyain sedikit nih Pak Naim. Kan di era yang 5.0 ya sekarang kita masih di era mager kalau saya bilangnya, era mager berjamaah kalau saya bilangnya ya Pak Naim ya. Iya. Kita nggak perlu kemana-mana, barang bisa datang ke rumah kita. Terus kita nggak perlu kemana-mana, kita bisa sampai di mana-mana. Nah, iya. Nah, betul. Terus di era ini ada plus minus ya Pak Naim ya, ada plus dan minusnya. Plusnya ada banyak, misalnya kita mau berjualan nih, Pak Naim tadi kita nggak perlu punya toko. Terus kalau kita mau kita mau ngapa-ngapain itu kita nggak perlu keluar rumah. Nah, tapi minusnya kita nggak tahu kemana-mana itu secara nggak kayak zaman yang contohin tadi, kayak zamannya kita. Tingkat sosialisasi anak-anak zaman sekarang itu jauh berbeda dengan tingkat sosialisasinya anak-anak zaman sekarang, generasi Z ya, sekarang generasi Z, atau mungkin udah di atasnya lagi kali. Nah, yang saya tanyakan gini Pak, di era yang sangat modern ini, era yang sangat menjunjung tinggi sangat improvisasi dengan teknologi. Nah, itu kan ada plus dan minusnya. Nah, gimana sih Pak cara untuk kita membangun karakter, kan kita kan sebagai pendidik itu bukan hanya mengajar, tapi kita mendidik. Nah, mendidik itu kan kita memberi contoh. Nah, itu gimana sih Pak untuk membangun karakter dari mahasiswa itu agar tidak salah kaprah dalam bersosial medianya, terus untuk melatih kepercayaan dirinya itu juga kan. Nih kayak barusan Pak Naim bilang, nih Mas Reza ini langganan nih jadi moderator nih. Berarti kan teman-teman yang lainnya kan
belum apa ya, belum terpacu atau belum termotivasi nih. Cocok juga itu. Monggo Pak Naim. Oke, pertanyaan yang sangat bombastis begitu ya. Iya, iya. Betul, betul. Jadi untuk ini dari segi karakter ya, dari segi karakter memang di era teknologi semacam ini untuk membentuk karakter tidak bisa hanya sebatas atau kita mulai pada saat kita jadi mahasiswa. Dan saya yakin pada tingkatan dasar mulai TK, SD, SMP, dan SMA mereka sudah dididik untuk karakter-karakter. Contoh, karakter menghargai orang lain, kemudian karakter untuk menghormati orang lain, kemudian karakter bagaimana caranya untuk arif di dalam menggunakan teknologi. Itu saya tahu persis karena saya juga mengajar di SD. Tahu persis bagaimana caranya para peran guru untuk mengcounter terkait dengan hal-hal yang negatif. Gitu. Jadi kita berikan pesan-pesan dampaknya seperti ini langsung contoh nyata seperti artis share seperti ini, kemudian dampaknya begini kalau ada siswa atau anak-anak nge-share semacamnya juga dampaknya seperti ini, bullying dan sebagainya. Itu. Kemudian terkait dengan pemantapan karakter, memang apa yang disampaikan oleh Bu Helmita pada materi di awal tadi itu sudah sangat relevan itu ya. Mulai dari kita berlatih, minimal berlatih di depan kaca, kemudian berlatih dengan komunitas yang lain, itu kemudian bisa ikut ekstrakurikuler kalau di tingkat sekolah ya, kemudian juga bisa ikut UKM unit kegiatan mahasiswa seperti yang diikuti oleh adik-adik mahasiswa di pendidikan ekonomi. Minimal Bu kalau di Kanjuruhan itu minimal ikut satu ormawa gitu ya, minimal ikut satu yaitu HMPS. Karena apa, nanti kalau sudah semester 3, mohon izin kalau tidak ada perubahan kebijakan, semester 3 mahasiswa yang aktif di UKM itu mempunyai hak untuk mendapatkan beasiswa dengan dilampirkan surat keterangan aktif dari pengurus itu. Nah, dengan reward semacam itu, maka mau tidak mau mahasiswa itu hadir aktif begitu, walaupun hanya hadir fisik, kemudian ruhnya ada di mana seperti itu ya. Oke, karena masih azan kita lanjutkan setelah yang satu ini.
Oke, baik. Saya lanjutkan Bu Elmita dan teman-teman mahasiswa yang lain. Kembali tadi sampai di surat keterangan aktif UKM ya. Itu waktu itu saya jadi ketua KSR di Kanjuruhan, banyak sekali teman-teman saya yang tidak aktif di KSR ya. Kemudian pada saat ada peluang beasiswa, mereka minta ke saya, malu teman satu kelas kan, mereka minta ke saya, minta surat keterangan aktif. Ya saya tanya, kamu aktif enggak di KSR? Enggak. Ya sudah, berarti peluang untuk beasiswa untuk kamu saya tiadakan. Saya sampaikan semacam itu. Karena pas surat keterangan aktif itu hanya digunakan untuk mahasiswa yang benar-benar aktif kan semacam itu. Begitu juga dengan di AMPS sama. Kalau yang tidak aktif maka saya tidak berikan surat keterangan aktif itu. Karena apa? Mereka yang aktif-aktif ini, mereka mengumpulkan surat keterangan, surat beserta syarat-syaratnya, ini masih diseleksi lagi begitu. Ini masih diseleksi lagi di tingkat kemahasiswaan. Sehingga sayang dong orang yang nggak pernah aktif, kemudian kita beri surat keterangan aktif dan dia lolos gitu loh ya. Jadi semacam itu. Jadi pendidikan karakter sangat banyak sekali dan mudah-mudahan ketika mendapat materi pada siang hari ini, mulai pagi sampai siang, materi yang disampaikan oleh Bu Helmita, kemudian disampaikan oleh Pak Naim, ini benar-benar menjadikan sebuah karakter yang komplit semacam itu. Mulai dari public speaking-nya, kemudian body language-nya, kemudian cara penyampaiannya, kemudian menjadi MC yang baik. Dan harapan Pak Naim memang setelah ada kegiatan semacam ini yang menjadi moderator tidak hanya Fareza, tapi semuanya punya peluang untuk menjadi moderator. Sehingga beban hidupnya Fareza ini lebih tenang setelah ini begitu ya. Iya bener Gitu. banget itu Pak Naim. Jadi seperti itu Bu Elmita ya. Kalau langganan itu kayaknya gimana gitu. Jadi kayak Iya, ada seperti hak itu. milik hak paten ya Mas Reza ya. Iya, mulai tahun berapa itu memang sudah Mas Reza ini jadi moderator gitu loh. Luar biasa memang. Dan mudah-mudahan dengan adanya materi yang disampaikan oleh Bu Mita, kemudian oleh Pak Naim, ini benar-benar menjadi penyemangat baru buat mahasiswa yang lain. Oh, saya sebenarnya punya peluang nih menjadi moderator, karena tampil di depan kan oke banget, banyak yang melihat. Kemudian apalagi direkam, nanti rekamannya bisa disampaikan ke orang tuanya, kan semacam itu. Nah, sehingga banyak value-value yang diperoleh dari kegiatan-kegiatan semacam ini. Jadi seperti itu. Memang target daripada Ketua MPS waktu konsultasi dengan pembinanya, dengan Bu Riril, kemudian dengan Pak Udi, itu memang harapannya seperti itu gitu loh. Bagaimana supaya kita bisa benar-benar mencetak di era 5.0 ini, mencetak generasi yang bagus. Sehingga pada saat nanti ada peluang kerja yang bagus, bukan hanya Fareza yang pintar ngomong di depan, tapi seluruh alumni pendidikan ekonomi semuanya punya peluang yang sama, punya hak yang sama untuk memperoleh peluang itu. Begitu Bu Helmita. Mohon maaf kalau belum terjawab secara sempurna begitu. Sangat baik. Oke, terima kasih Bu Helmita. Setidaknya nanti teman-teman angkatan 2020, 2021 dan kakak-kakaknya bisa punya pertanyaan yang jauh lebih bagus dari teman-teman yang senior kan seperti itu. Silakan kembalikan ke Fareza. Apakah tidak ada pertanyaan lain dari 2021, 2020, 2019? Ayo. Ayo, siapa? Oh, tumben pemalu angkatan 2021 biasa pede banget loh. Pada saat kuliah itu, wah, gojol-gojolkan sampean. Tapi hari ini enggak banget. Ayo. Reli, Atul, jangan galau terus, Tul. Mungkin takut dia Pak, kok saya terus, Pak? Ya, karena dirimu yang paling menonjol soalnya waktu kuliah. Nah, sekarang kamu kenapa kok tengkurap ya? Jangan gimana, Pak? Gak malu. Ayo, yang ditanyakan silakan. Oh, Ini nanti panel sampai jam setengah 12 ya. Bu Helmita mungkin nanti saya tinggal lebih dulu ya, mohon maaf. Itu di jam setengah 12, jadi semacam itu. Udah, Pak. Silakan. Iya. Luar biasa ini. Malah tuan rumahnya yang ngajak Bu Helmita malah keluar duluan nanti. Ya Ini kan nggak sopan ya. karena ada sesuatu yang Ada something wrong ya. urgent juga. Oke, silakan. Adik-adik mungkin perlu dipanggil adik-adik ya. Adik-adik mahasiswa silakan, ayo yang ditanyakan. Kakak siap menjawab. Tuh, Pak Naimnya udah santai banget itu. Iya, bukan santai sih. Sebetulnya saya bisa sesantai ini karena juga dapat materi dari Bu Helmita gitu loh.
Memang sih Pak, kita kalau dengan mahasiswa di sini kita nggak bisa seperti guru dengan murid. Beda dengan guru dengan murid, kita mentutur. Kalau dengan mahasiswa kan kita ngerangkul. Iya, betul, betul, betul. Ayo teman-teman mahasiswa, masa dari 30 mahasiswa ini tidak ada yang bertanya ya? Iya. Kok tumben gitu ya? Apa jangan-jangan mengalami kaku ya, kaku pipi, sehingga sulit untuk bicara? Berarti perlu dilatih AUEO-nya itu Pak. Mungkin tadi habis latihan itu. Atau sudah kepikiran tugas. Ayo, ayo. Ayo monggo silahkan kalau ada yang dipertanyakan. Pak Naim. Pak, izin bertanya. Siapa tuh? Ya, Oh iya, iya. Silakan Uma. Mau tanya apa, ini Pak, apa mengenai menyiapkan SDM ya Pak di era Society 5.0. Nah, di sini pertanyaan saya, apa sih Pak tipsnya untuk pendidikan ekonomi sendiri, apa ya, untuk menyiapkan SDM itu sendiri terhadap pendidikan ekonomi ini Pak? Oke. Jadi bagaimana cara menyiapkan SDM mahasiswa pendidikan ekonomi gitu ya? Ya Pak. Oke. Wah, ini pertanyaannya menjurus ke kuliah ini ya. Oke, pertanyaan sangat bagus Uma gitu ya. Wah, ini kalau saudara ada di Malang saya belikan rujak Madura ini ya. Oke, pertanyaan yang sangat bagus, bagaimana cara menyiapkan SDM khususnya mahasiswa pendidikan ekonomi. Baik, seperti yang saya sampaikan di awal tadi bahwa satu ya, harus beradaptasi dengan teknologi. Sekali lagi, mahasiswa harus beradaptasi dengan teknologi. Karena sekarang eranya bukan era buku, tapi zaman atau eranya e-book, electronic book. Ya, jadi buku berbasis elektronik. Kalau saudara menggunakan berbasis buku, maka seberapa kuat Anda mampu membeli buku di toko buku. Tapi kalau berbasis e-book, seberapa kuat dan seberapa besar maunya Anda untuk belajar, karena semuanya sudah tersedia di internet. Jadi semacam itu. Jadi yang pertama itu harus beradaptasi dengan internet, teknologi. Kemudian yang kedua, belajarlah apa yang menjadi sebuah kekurangan dalam dirimu. Sekali lagi, belajarlah apa yang menjadi kekurangan dalam dirimu. Kalau Anda tahu itu kekuranganmu, maka pelajari. Bukan malah didiamkan atau malah minder. Karena apa? Minder bukan solusi untuk mengatasi masalahmu. Jadi seperti itu. Jadi jangan, jadikan kekuranganmu itu kemudian ditindaklanjuti semacam itu. Kemudian yang ketiga, jadikan temanmu sebagai sumber belajarmu. Jadikan temanmu sebagai sumber belajarmu. Jadi di dalam belajar itu tidak hanya bergantung pada dosenmu, tapi juga bergantung dengan teman-temanmu. Terkadang teman sebaya itu jauh lebih cepat cara memberikan sebuah pemahaman terhadap suatu kasus dibandingkan dosen. Mungkin karena perbedaan usia, perbedaan bahasa, sehingga di dalam memahami cenderung canggung. Kemudian yang keempat, jadilah dirimu sendiri. Seringkali Pak Naim menyampaikan saat kuliah, nilai itu bisa dibuat-buat. Sekali lagi, nilai bisa dibuat-buat. Tapi kualitas pada dirimu itu tidak bisa kamu buat-buat. Apa yang kamu peroleh hari ini, maka itulah cerminan kekuatan dirimu. Jadi semacam itu. Jadi kalau misalkan ada tugas, ada UAS, ada UTS, dilarang mencontoh. Makanya mahasiswa yang ketahuan mencontoh, maka saya pastikan itu tidak lulus. Karena apa? Kualitasmu ya seperti itu gitu loh ya. Kalau hari ini kamu mencontoh, minggu depan mencontoh, dan selanjutnya pasti akan mencontoh. Saya lebih senang mahasiswa tidak terlalu bisa, tapi dia tekun, dia ulet untuk belajar menjadi bisa. Apapun goresan-goresan tinta pulpennya yang ada di kertas, tapi di hasil kerjanya sendiri itu paling lebih menghargai daripada hasil contohan. Sempurna tapi hasil contohan. Jadi seperti itu ya, Maliatul Umma ya. Jadi dimulai dari beradaptasi dengan teknologi, kemudian tindak lanjuti kekuranganmu, kemudian jadikan temanmu sebagai sumber belajar, kemudian yang keempat, jadilah diri sendiri, kemudian yang kelima, segera perbaiki apa yang menjadi kekuranganmu hari ini. Jadi seperti itu ya. Mu itu bukan ke kamu saja, tapi mu itu ke semua mahasiswa yang hadir pada siang hari ini. Jadi begitu, Mas.
Baik Pak, terima kasih. Ya, saya kira apa yang disampaikan oleh Bu Helmita tadi di awal, kemudian untuk melatih kepercayaan diri, itu salah satu syarat, salah satu masukan buat mahasiswa yang tidak pede menjadi MC, yang tidak pede menjadi moderator, itu masukan yang sangat bagus. Jadi sangat bermanfaat sekali. Jadi seperti itu ya, Maulidatul Ummah. Kalau misalkan ditunjuk jadi ketua kelas, kemudian ketua MPS, Pak, saya belum berpengalaman, jadi jangan tunjuk saya. Bukan seperti itu. Pemimpin yang hebat bukan pemimpin yang tidak pernah menemukan masalah. Tapi pemimpin yang hebat adalah pemimpin yang selalu mencari masalah, kemudian mencarikan solusinya. Itu ya. Terima kasih. Selanjutnya. Selanjutnya apakah ada pertanyaan lain? Tidak ada? Oke. Sepertinya dia sudah paham semua ya. Iya, iya. Saya selalu berpikiran positif. Kalau tidak ada yang ditanyakan, maka semuanya akan paham begitu ya. Oh, coba di chat. Kayaknya chat ada ini. Ada 4. Entah bertanya atau bagaimana. Oh, ternyata tanya absen. Pertanyaan juga sih, cuma absen yang ditanya. Ya, 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 ya. Oke. Kalau tidak ada, ayo deh. Kita bermain kuis ya. Kalau Bu Helmita memberikan tugas tentang YouTube, kalau Pak Anim hanya tugas ringan aja lah gitu ya. Karena kalau nanti Pak Anim juga memberikan tugas berat, saya khawatir saudara ngeblank malah nggak ngerjakan, bahaya. Saya kan orangnya baik sekali gitu ya, asik. Oke. Silakan, ini masuk kuisis ya. Silakan masuk link kuisis. Silakan. Favorit ya Pak Naim ya. Kenapa? Dosen favorit Pak Naim ya. Saya tidak mengatakan itu. Saya sungkan sama sekretaris prodi sama kaprodi. Saya hanya dosen yang ya ribut aja sih, suka ribut ini. Silakan mahasiswa, sudah masuk ke linknya? Oke. Saya coba lihat ya. Ini permainan ini live, bisa dilihat langsung. Kemudian peserta tertinggi gitu ya. Peserta tertinggi 1 2 3 nanti juga dapat bonus dari Pak Naim. Bonusnya nanti apa ya? Nanti dipikirkan saat kuliah. Gitu. Tapi yang jelas bonusnya bukan beban tugas, enggak. Ini enak-enak pokoknya ya, jajan. Oke, masih berputar-putar. Sudah masuk, linknya ada di sini loh. Sudah nampak ya? Bu Helmita mungkin bisa gabung juga, main nanti yang paling cepat siapa gitu. Karena ini mainnya cepet-cepetan. Oke, linknya ada di situ. Linknya mana Pak Naim? Ini, masuk link quizzes dulu ya. Oh. Yang ada di atas. Oh ya. Ya, saya jadi teringat. Pak, dibagi kolom chat Pak, biar enak, biar gampang, tinggal satu kali klik. Gitu. Siap. Saya jadi teringat waktu pelatihan pekerti ya. Wah, itu pelatihan sangat luar biasa itu. Ya, akan saya kirim di kolom pekerti ya. Waktu sangat terbatas sekali, mohon maaf. Oke, mohon maaf ya, bersaing dengan presensi. Oke, kita bisa bermain secara live ini. 1, 2, 3, nanti akan dapatkan reward dari Pak Naim. Bukan bonus ya. Nanti kalau bonus sama dengan Bu Helmita, nanti pikiran mahasiswa. Bonus aja lah. Reward ya. Reward. Oke. Kodenya ini. Ini sepertinya sudah ada yang masuk, mulai ada 9 orang gitu ya. Oke. Langsung start. Bisa dimulai dari sekarang ya. Oke, sudah ada menjawab Pak Reza nomor 1 sementara. Jadi komentator balap ini nanti saya.
Oke, disusul oleh Yumiati Ready. Oke, Mila. Bentar Pak, nge-lag Pak. Oke. Ya, Yumiati nomor 1, disusul oleh Eva. Gokil, gokil. Ya Pak, bentar Pak. Terlalu keras ya suaranya ya? Nge-lag Pak, sini Pak. Wow, sementara maksimal mengerjakan 3 kali ya. Oke. Yang saya pantau hanya 3 besar ya. Iya. Saya beri batas waktu ya. Saya beri batas waktu sampai jam 11.40. Kurang 4 menit lagi. Sementara yang paling unggul adalah Ana dengan skor tinggi ya, tertinggi. Kemudian disusul Eva. Kemudian yang ketiga adalah Fareza. Ibu Helmiata mana ini? Masih muter-muter ini, belum kebuka malahan. Oh iya. Mungkin karena Bandar Lampung terlalu jauh ya Bu, sehingga untuk kecepatannya berbeda. Harus melalui samudra pulau ini ya, Laut Jawa. Ini apa sih namanya? Selat Sunda, nyebrang Selat Sunda. Nah itu, belum lagi digoyang-goyang di lautan yang lepas. Oke, skor sementara ya, Ana Fajria, Eva dan Fareza. Skor tertinggi 3 besar ya. Waktu tinggal 3 menit. Sementara masih kokoh, Ana Fajria, Eva dan Fareza belum ada yang mengalahkan skor mereka. Kayaknya UAS atau UTS di model begini seru ya. Boleh ini kayaknya UTS seru. Iya. Nggak usah 2 jam, 5 menit selesai langsung pulang. Yang nilai tertinggi bonus ya Pak. Oke, baik. Skor masih sementara belum bisa mengalahkan skor mereka bertiga, Ana Fajria, Eva dan Fareza. Ini teman akrab yang sangat gokil Bapak Ibu. Oke, skor terus berlomba-lomba namun belum bisa mengalahkan mereka bertiga. Wow, Reza tersingkir. Ana Fajria masih kokoh. Waktu tersisa 2 menit. Iya, Eva tersingkir. Ranking 1, 2, 3 nanti akan yang mendapatkan reward dari Pak Naim ya. Yang dari Lampung, sinyalnya masih tersiap-siap di samudra. Iya, masih nggak bisa itu. Enggak apa-apa. Luar biasa ini ya. Player berjumlah 30 partisipan. Oke, sepertinya ada peserta baru yang hadir dan bisa mengalahkan. Oke. Valentina mahasiswa baru, pindah dari BK. Alhamdulillah bisa menghafal ya. Hafal benar Pak Naim sama siswa. Kalau saya malah Iya. yang menonjol yang saya hafal biasanya itu yang aktif, terus yang cerewet. Biasanya itu yang paling dihafal itu Pak. Iya Ibu. Jadi apa ya? Ya, satu kelas kami itu jumlahnya sekitar 18 apa 20 ya. Saya berusaha memang untuk menghafal mereka. Namun pada saat mereka pindah semester saya lupa. Oke, waktu habis.
tulis ya. Yang mendapatkan reward dari Pak Naim akan saya share sebentar lagi. Pak, mohon maaf, Pak. Oh, Ya, kuisnya sudah saya hentikan. Kuisnya sudah saya hentikan karena waktunya sudah habis. Kemarin juga segera beranjak dan Lagi, Pak, akan lagi, mengumumkan 3 besar ya. Sebentar. sudah habis waktu Lagi, Pak. Pak. Oke. Ya, Oke. kompetisi telah kita akhiri. Terima kasih atas penyampaian materi dari Pak Naim yang berjudul menyiapkan SDM untuk menghadapi era Society 5.0. Kesimpulan yang saya dapat adalah Society 5.0 masyarakat dapat menyelesaikan permasalahan sosial dengan memanfaatkan berbagai inovasi yang lahir dari revolusi industri 4.0. Manfaat 5.0 pekerjaan manusia sangat membantu di kehidupan. Peran mahasiswa di era Society 5.0 harus menguasai teknologi, memaksimalkan teknologi, menambah teman, dan jadikan teknologi sebagai nomor satu bangsa. Para hadirin sekalian, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada para pemateri dan juga seluruh hadirin yang telah berpartisipasi dalam acara kali ini. Akhir kata, saya selaku moderator undur diri. Kita dapat bertemu kembali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tempat dan waktu saya kembalikan ke MC. Baik, disampaikan terima kasih kepada Bapak dan Ibu pemateri serta moderator. Untuk selanjutnya adalah penyerahan piagam penghargaan kepada Bapak Naim dan Ibu Helmita oleh Ketua HMPS Pendidikan Ekonomi. Kepada Saudari Eva, kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya mewakili teman-teman pengurus HMPS Pendidikan Ekonomi menyerahkan piagam penghargaan secara simbolis kepada narasumber yang pertama yaitu Bapak Naim. Mohon Bapak Naim MPD menerima penghargaan tersebut. Baik, terima kasih Ketua HMPS Pendidikan Ekonomi telah mengajak saya untuk menjadi bagian daripada temu akrab pada pagi hingga siang hari ini. Jadi secara resmi piagam penghargaan akan saya terima. Terima kasih. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk pengurusan Jafung dan semacamnya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Saya terima. Baik, terima kasih Pak. Hermita lebih lama gitu ya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Naim. Terima kasih. Kami sampaikan untuk acara selanjutnya adalah penyampaian kesan dan pesan oleh peserta temu akrab. Untuk Muhammad Iqbal bisa menyampaikan kesan dan pesannya. Terkait baik, bisa memberikan kesan-pesannya untuk temu akrab pada kali ini untuk Saudari Yumiati Reni, silakan.
Baik, kesan dan pesan saya sangat berterima kasih lewat materi public speaking. Saya dapat belajar untuk tidak grogi saat nanti penyampaian presentasi, saat menjadi MC, saat jadi MC di acara-acara. Terkadang saya juga begini, kalau jadi MC itu sering gugup karena sudah susun langsung lupa gitu. Habis itu kesan saya itu terima kasih banyak untuk Ibu dan Pak Alim yang telah menyampaikan materi pada hari ini. Terima kasih. Terima kasih kami sampaikan kepada Saudari Yumiati Reni Paulu. Memasuki acara yang terakhir yaitu doa yang akan dipimpin oleh Saudara Muhammad Iqbal Maulana. Kepada Saudara Iqbal dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita menjalankan doa, marilah kita tundukkan kepala sejenak, kosongkan pikiran, pusatkan hati kita menghadap kepada Allah, agar doa kita diterima di sisi Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Ya Allah, Tuhan yang Maha Penyayang, hanya rahmat dan kasih sayang-Mu lah sehingga segala aktivitas kami dalam acara ini berjalan dengan lancar, walaupun menguras waktu, tenaga, dan pikiran. Dan hari ini ya Allah, kami berkumpul di tempat ini memanjatkan puji syukur kepadamu sekaligus menutup kegiatan kami. Ya Allah, berkahilah segala aktivitas kami selama dalam mengikuti rangkaian acara kami dan jadikanlah sebagai amal ibadah di sisimu. Untuk itu ya Allah, tetapkanlah rahmat dan kasih sayang-Mu kepada kami dan jadikanlah pertemuan ini sebagai pertemuan yang Engkau ridhoi. Ya Allah, mudahkanlah segala urusan kami karena tidak ada yang mudah kecuali Engkau jadikan mudah. Ya Allah, bukakanlah atas kami pintu kebajikan, pintu berkah-Mu, pintu rahmat-Mu, pintu kekuatan, pintu rezeki-Mu, pintu kesehatan, pintu keselamatan, karena Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari keraguan hati dan duka cita, dan kami berlindung kepadamu dari sifat lemah dan malas. Ya Allah, curahkanlah kesabaran atas kami dan teguhkanlah pendirian kami terhadap cobaan dan kebenaran. Ya Allah, berkahilah semua ilmu yang kami dapat selama kegiatan ini, sehingga kami dapat mengamalkan setelah kami bubar dan ke rumah masing-masing, sehingga kami bisa menjadi suri tauladan dalam keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.